Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat semuanya dalam Ahsan wa Amala pada program ngaji online session pada topik spesial kita Akademi Ramadan. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik sepanjang hayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarga, sahabat, dan juga para generasi penerus yang melanjutkan risalah dakwah beliau hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan doa yang terbaik untuk guru-guru kita yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Semoga beliau-beliau senantiasa dilimpahkan hidayah, taufik, dan juga rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang ketujuh ini, kita akan membahas mengenai ibadah-ibadah yang dihidupkan pada malam bulan Ramadan, wabil khusus kita kenal dengan istilah sholat tarawih, tahajud, dan juga witir. Adapun literatur yang kita gunakan, yang pertama adalah buku fikih puasa karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku fikih kehidupan karya Dr. Ahmad Sarwat LCMA, fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan daurah fikih yang disampaikan oleh para pengajar dari Rumah Fikih Indonesia beserta buku-buku yang telah dituliskan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu sholat tarawih. Tarawih berasal dari bentuk tunggalnya yaitu tarwihah yang artinya adalah istirahat, di mana antara rokaat-rokaat sholat yang satu dengan yang lainnya ini ada jeda waktu di tengah-tengah untuk beristirahat. Adapun secara syariah, pengertian daripada sholat tarawih ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, bahwasanya sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan dua rakaat, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengenai jumlah daripada rakaat sholat tarawih ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Bagaimana kaitannya dengan pensyariatan pensyariatan sholat tarawih? Sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim bahwa dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam pernah melaksanakan sholat, di mana kemudian orang-orang para sahabat dan juga yang lain itu mengikuti beliau, ya mengikuti sholat beliau yang kemudian bertambah banyak berkumpul bersama dengan Rasulullah. Artinya mereka bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam ketiga ataupun keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keluar untuk sholat bersama dengan mereka. Dan pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar ataupun sholat bersama dengan kalian, kecuali bahwasanya aku khawatir apabila sholat tersebut difardukan." Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai umatnya dan melihat kemampuan umatnya sehingga beliau melakukan kondisi di mana ada hari di mana beliau keluar kemudian untuk sholat bersama dengan para sahabat, ada juga hari di mana beliau sholat di rumah, supaya ini di kemudian hari tidak menjadi satu penegasan bahwa sholat tarawih itu wajib dilakukan di masjid. Adapun keutamaan daripada sholat tarawih, sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan juga mencari pahala, dalam hal ini berharap kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka makna qoma dalam hal ini adalah sholat pada malam bulan Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan sholat tarawih maupun sholat yang mengiringi yaitu sholat witir. Begitu juga pada hadis yang lain diriwayatkan pada hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, barang siapa yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka kebaikan untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Ini mengingat pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah sholat tarawih yang kita kenal saat ini. Jadi beliau itu melakukan dengan cara bertahap. Jadi pada malam ke-20 10 malam terakhir Ramadan itu Rasulullah SAW itu melakukan sholat dimulai dari pada awal-awal 10 Ramadan terakhir beliau sholat hingga jam 11 malam, kemudian meningkat menjadi jam 1 malam, dan kemudian meningkat pada waktu yang lebih malam lagi. Hingga ada satu sahabat yang kemudian menyampaikan usulan kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan bagaimana Rasulullah kalau sholat itu dilaksanakan secara semalam suntuk. Artinya sangat sayang ini bulan Ramadan yang mulia, bagaimana kalau kemudian dilakukan dengan sholat yang jauh lebih lama begitu. Sehingga saat itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika seorang makmum itu berjamaah dengan imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya seperti sholat semalam suntuk. Maka ini menjadi jawaban dari Rasulullah SAW bahwa kebaikan ketika seseorang itu sudah sholat bersama dengan imam, itu kebaikannya sama seperti sholat selama satu malam. Jadi tidak harus kemudian sampai jam 3, jam 2 sholatnya, tetapi lebih kepada sholat yang dilakukan berjamaah bersama dengan imam. Kemudian kaitannya dengan perbedaan antara sholat tarawih dengan sholat tahajud, ini disepakati oleh ulama, di mana sholat tarawih bukanlah sholat tahajud, walaupun keduanya masuk dalam kategori puasa sunnah yang dilaksanakan di malam bulan Ramadan. Di manakah letak perbedaannya? Yang pertama adalah qiyamul lail atau kita kenal dengan sholat tahajud itu senantiasa dilakukan atau dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan. Ya, sebagaimana pada hadis yang kita di dalam Al-Quran, yang kita tahu di dalam surah Al-Isra ayat 79 salah satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjas bihi nafilah. Wa minal laili fatahajjas bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maka dari hal ini kita bisa ketahui sholat yang lain yang untuk kemudian bisa ditunaikan sebagai ibadah nafilah, ya sebagai tambahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat tahajud. Maka kalau tarawih itu keistimewaannya hanya pada sholat tahajud, pada saat bulan Ramadan, sedangkan tahajud ini dilakukan di luar bulan Ramadan dan juga bisa di bulan Ramadan. Maka berbeda antara pengertian sholat tahajud dengan tarawih. Kemudian perbedaan yang kedua, di mana sholat tahajud ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau dengan kata lain beliau tidak pernah meninggalkannya. Adapun sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang secara berjamaah. Ya, kemudian beliau pernah meninggalkannya, jadi beliau sholat di rumah. Yang kemudian kebiasaan ini atau tradisi ini dihidupkan kembali pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an. Di mana tarawih pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk kemudian sholat berjamaah secara bersama, di mana akan dipilih imam yang memenuhi kategori secara bacaannya baik, secara keilmuan juga baik, yang kemudian diikuti oleh jamaah dari berbagai lokasi atau masjid. Karena pada masa sebelum Khalifah Umar radhiyallahu an, ini sholat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat itu terpisah-pisah, berpencar, ya. Sesuai masyarakat akan memilih, saya pengen imamnya ini, maka sholat di sana. Pengen imamnya sahabat ini, sholat di sana, dan seterusnya. Sehingga pada masa Khalifah Umar ini dicoba untuk kemudian dikumpulkan menjadi sholat berjamaah secara bersamaan dengan satu imam, yang alhamdulillah hingga saat ini tradisi ini kemudian dilanjutkan pada
generasi-generasi seterusnya hingga saat ini yang kita nikmati pada baik di Indonesia maupun di tempat yang lainnya. Adapun hukum pelaksanaan sholat tarawih, maka pelaksanaannya ini adalah disunahkan untuk diadakan secara bersamaan atau juga bisa dilakukan sendirian di rumah ya. Jadi seperti kondisi saat ini pada masa pandemi COVID-19, maka pada beberapa tempat itu menyampaikan tidak bisa menunaikan sholat atau tidak bisa mengadakan sholat berjamaah tarawih di masjid. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ketika memang daerah kita tidak mengadakan, maka kita bisa mendirikan sholat tarawih di rumah bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana dengan perempuan ataupun muslimah ketika ada kesempatan untuk sholat ke masjid? Manakah yang lebih utama? Apakah berjamaah di masjid ataukah sholat di rumah? Mengenai pelaksanaan ini, ada dua hadis yang menyebutkan terkait dengan wanita ataupun muslimah yang sholat di masjid. Dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa sholat seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih utama daripada sholatnya di pintu-pintu rumahnya. Dan sholat seorang wanita di ruang kecil yang khusus untuknya itu jauh lebih utama daripada bagian lain di rumahnya. Begitu juga pada hadis riwayat Ahmad bahwa dari Ummu Salamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka. Kalau kita melihat pada dua hadis ini, maka kebaikan seorang wanita itu adalah jauh lebih baik untuk sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid. Apalagi ketika bisa berjamaah di rumah, itu jauh lebih utama dengan saudarinya misalnya. Tetapi pada hadis yang lain kita juga perlu melihat sebagaimana hadis riwayat Muslim bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Begitu juga pada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga At-Tabrani bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kalau kita mengkombinasikan antara hadis-hadis ini, seorang muslimah ataupun wanita itu diperbolehkan untuk pergi ke masjid. Akan tetapi ketika di rumah bisa menjadi sebuah pilihan itu jauh lebih baik bagi seorang muslimah. Dan juga bagi muslimah yang kemudian pergi ke masjid, maka perlu memperhatikan adab-adab ketika ke masjid. Ya, salah satunya adalah menutup aurat. Jadi bagaimana ke masjid itu dalam kondisi auratnya tertutup, dan yang kedua misalnya menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, misalnya menggunakan parfum yang terlalu menyengat sehingga bisa mengganggu dan menimbulkan fitnah di sekitar. Nah, untuk kondisi yang sekarang kita lihat, pada masa pandemi COVID-19, misalnya ada masjid di sekitar kita, misal mengadakan sholat berjamaah tetapi softnya tidak rapat. Nah, misalnya dikasih jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah sholatnya sah ataukah tidak ketika jamaah sholat itu softnya tidak rapat. Berdasarkan referensi yang kami temukan, bahwa untuk sholat yang softnya tidak rapat, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa jamaah daripada sholat tersebut sah. Artinya ketika posisi softnya itu renggang, maka orang yang sholat itu tetap sah berjamaah. Artinya jamaahnya dihitung sah. Sebagaimana pada hadis riwayat Muslim, mayoritas ulama berpendapat dianjurkan untuk melakukan taswiyah shaf dalam sholat berjamaah. Taswiyatus suhuf yang dimaksudkan di sini ini adalah menyempurnakan shaf, yaitu merapatkan. Di mana antara makmum yang satu dengan yang lain tidak ada yang berposisi lebih maju dan mereka berada dalam barisan yang rapat. Nah,
di mana rapat yang dimasukkan di sini adalah menempel antara pundak satu dengan pundak yang lain. Dianjurkan juga atas imam untuk memerintahkan jamaah untuk menyampaikan doa-doa ataupun kemudian anjuran yang sebagaimana kita sering mendengar imam melafazkan sebelum menunaikan sholat. Nah, bagaimana kalau kemudian melihat hadis ini seolah-olah ini adalah sesuatu yang merapikan shaf itu menjadi bagian daripada sholat jamaah. Tetapi kalau kita telaah lebih jauh, anjuran di sini adalah sifatnya sunnah, bukan merupakan sebuah kewajiban. Ya, sebagaimana Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengatakan, tidak disyariatkan tersambungnya shaf jika antara makmum dan jamaah sholat itu tidak ada penghalang. Dan bahkan sholat berjamaah tetap sah apabila jarak antara shaf itu tidak lebih dari 300 hasta. Jadi kalau dari dua hadis ini memang terkait dengan shaf yang rapi itu bukan sebuah kewajiban pada sholat berjamaah, tapi sebuah anjuran. Nah, jadi ketika kondisinya seperti saat ini pada masa pandemi and COVID-19, ketika ada masjid yang mengadakan dengan shaf sholat yang kemudian ada jaraknya atau tidak rapat, maka mayoritas ulama berpendapat sholat jamaahnya ini tetap sah. Dan ketika memang bisa rapat shafnya, mungkin pada kondisi tidak seperti pandemi saat ini, itu disunahkan. Pertanyaan yang kedua yang muncul terkait dengan bagaimana hukumnya menutup wajah dengan masker saat menjalankan ibadah sholat berjamaah. Ya, bagaimana kalau nanti misal untuk tarawih bolehkah menggunakan masker? Karena sebagaimana kita ketahui bersama di masa yang sekarang ini, di masa kondisi negara kita sedang menghadapi adanya pandemi daripada virus corona, maka penggunaan masker itu dihimbau sebagai upaya untuk menjaga diri dari penularan virus. Karena itu, para ulama sebenarnya di sini kaitannya dengan kondisi seperti sekarang, ini sepakat bahwasanya untuk menutup wajah dalam sholat itu hukumnya adalah makruh, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Akan tetapi untuk hukum daripada sholat itu sendiri, hukumnya tetap sah. Tetapi pada kondisi yang sifatnya ada kekhususan atau darurat, maka kondisi makruh akibat menutup wajah ini sifatnya ataupun hukumnya menjadi hilang. Ya, jadi dalam kondisi seperti sekarang, misalnya nanti sholat terpaksa menggunakan masker, maka yang tadinya hukumnya itu makruh karena ada kondisi darurat dalam hal ini yaitu pandemi and COVID-19, maka kemakruhannya menjadi hilang. Adapun hukum yang menyampaikan ataupun yang menjadi dasar penggunaan penutup wajah ataupun masker ini makruh adalah dari Ibnu Abdil Bar yang mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwasanya bagi wanita itu untuk membuka wajahnya saat sholat dan ihram haji. Dan merupakan sebuah larangan bagi laki-laki untuk melakukan hal tersebut juga. Adapun apabila ada suatu hajat seperti adanya keberadaan laki-laki yang non-muhrim di hadapan wanita, maka ketika seorang wanita itu menggunakan penutup wajah, hukum yang tadinya dimakruhkan itu menjadi hilang. Maka berdasarkan hal ini yang ada dalam Al-Ma'usyu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menjadi dasar bagi para ulama bahwa menutup wajah itu makruh, akan tetapi kemakruhan ini menjadi hilang ketika ada kondisi yang darurat. Kemudian membahas yang selanjutnya kaitannya dengan jumlah rakaat pelaksanaan ibadah tarawih. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat, di mana untuk pendapat yang pertama mengatakan Imam Asyuyuti menyampaikan bahwa hadis-hadis yang sahih dan hasan tentang anjuran sholat tarawih ini tidak ada yang menunjukkan kaitannya dengan pengkhususan pada jumlah rakaat tertentu, artinya tidak ada batas rakaat. Adapun dari jumhur ulama atau mayoritas ulama ini memiliki persamaan atau memiliki kesepakatan bahwa
Jumlah rakaat daripada sholat tarawih itu adalah 20 rakaat sebagaimana sholat tarawih yang hari ini banyak dilakukan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan 20 rakaat di sini belum termasuk sholat witir. Jadi kalau ditambah witir menjadi 3 rakaat misalnya, maka menjadi 23 rakaat. Sebagaimana juga di beberapa masjid di sekitar kita juga melaksanakan 20 rakaat, dan ini sekali lagi merupakan pendapat dari mayoritas para ulama. Adapun ada yang sebagian imam mazhab yang lain, yaitu dari Imam Maliki, sebagian menyampaikan bahwa sholat tarawih itu adalah 36 rakaat, di mana hal ini mendasari dari pada masa Umar bin Khattab yang tadi di awal kita ketahui, pada masa beliau mengumpulkan jamaah dari beberapa lokasi, kemudian sholat bersamaan dengan jumlah rakaat sebanyak 20 rakaat, dan itu dilakukan di Mekah. Dan di mana penduduk Mekah setiap kali selesai 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dijeda istirahat, di mana istirahat yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah mengerjakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, dan ketika itu kemudian dilakukan, otomatis jumlah tawaf itu berjumlah kurang lebih sekitar 4 kali putaran, 4 kali aktivitas tawaf di setiap jeda istirahat. Sehingga penduduk Madinah kemudian, karena di Madinah tidak bisa tawaf, akhirnya para sahabat yang berada di Madinah itu mengerjakan sholat tarawih dengan jumlah 36 rakaat, yang mana ini menjadi satu upaya yang dilakukan oleh penduduk Madinah, sahabat Madinah saat itu, agar kebaikan yang dilakukan itu bisa menyamai dengan kebaikan yang dilakukan oleh para penduduk yang ada di Mekah. Di mana kita ketahui kebaikan ataupun pahala daripada mengerjakan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu nilainya berbeda. Sehingga para penduduk di Madinah itu memperbanyak jumlah rakaat sholat tarawih sehingga menjadi 36 rakaat ini, dengan tujuan agar bisa menyamai pahala daripada penduduk Mekah yang menunaikan ibadah sholat di sana sebanyak 20 rakaat. Adapun sebagian ulama pada akhir zaman, yaitu tepatnya beberapa ulama yang kita kenal, ada Asy-Syan'ani, kemudian Al-Mubarakfuri, dan juga ada Syekh Albani, ini menyampaikan bahwa sholat tarawih itu dilakukan sebanyak 8 rakaat dan disertai dengan ditambahkan 3 rakaat untuk ibadah witir. Hal ini berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lainnya. Sehingga di sini ada beberapa pendapat, ya. Tadi yang pertama adalah tidak ada batas, kemudian mayoritas atau sebagian besar ulama mengatakan 20 rakaat, kemudian 36 rakaat itu diambil dari masa sahabat yang berada di Madinah untuk bisa menyamai kebaikan oleh sahabat-sahabat di Mekah yang menunaikan 20 rakaat. Dan untuk 8 rakaat ini adalah pendapat dari ulama-ulama yang di akhir zaman. Nah, bagaimana kemudian peran kita atau kemudian apa yang kita ambil kaitannya dengan hal ini? Maka yang penting kita pahami bahwa 8 rakaat yang umum kemudian dilakukan oleh masyarakat di beberapa masjid itu bukan kemudian dijadikan sebagai patokan, yang berarti bahwa ketika sudah 8 rakaat tarawih maka tidak boleh menambahkan. Karena kalau kita merujuk pada beberapa kajian pendapat ulama, bahwasanya mayoritas ulama itu melakukan sebanyak 20 rakaat. Maka ketika kita sholat di sebuah masjid yang di sana ditunaikan 8 rakaat, maka ketika kita ingin mengikuti jumhur ulama, maka kita bisa menambahkan rakaat yang sudah dilakukan, tinggal menambahkan 12 rakaat misalnya dilakukan di rumah ketika di masjid sudah tidak diadakan tarawih yang lain.
Atau juga bisa juga di beberapa tempat ya, jadi tarawih itu dilakukan selama eh, beberapa tahapan ya. Misalnya ada yang menunaikan tarawih tahap 1 misalnya setelah sholat isya, kemudian tarawih tahap 2 itu di tengah malam. Maka ketika kita di awal sudah 8 rakaat, misalnya nanti ikut tarawih lagi di pertengahan malam, menyempurnakan menjadi 20 itu juga diperbolehkan. Yang jelas pendapat yang mengatakan 8 rakaat itu pun juga ada dasarnya, tapi kalau kita telaah kembali dari hadis yang kita sampaikan tadi bahwa 11 rakaat itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lainnya. Jadi 8 rakaat ini tidak mengkhususkan bahwa hanya untuk tarawih. Jadi ketika sholat tahajud pun juga di sini menjadi dasar dilakukan sebanyak 8 rakaat. Jadi kalau kemudian tarawih lebih dari 8 rakaat itu diperbolehkan sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama yang lainnya. Kemudian untuk sholat yang mengiringi sholat tarawih kita kenal dengan sholat witir, di mana witir ini memiliki arti istirahat. Witir memiliki arti ganjil, di mana secara istilah yang disebut dengan witir ini adalah sholat yang dikerjakan sebagai penutup daripada sholat isya dan merupakan penutup daripada rangkaian sholat malam. Maka di sini sebagaimana dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim yang menyebutkan bahwa innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Adapun hukum daripada pelaksanaan sholat witir ini adalah sunnah muakkad. Jadi sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan waktu pelaksanaan sholat witir, yaitu bisa dilakukan mulai dari setelah sholat isya hingga batas terakhir, yaitu terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, ketika kita sedang menunaikan ibadah sholat witir, misalnya di tengah-tengah kemudian kita mendengar azan subuh, maka sempurnakanlah witir itu sampai selesai. Adapun untuk waktu pelaksanaannya, sholat witir bisa dilakukan di 3 kesempatan, yaitu bisa dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Sebagaimana hadis riwayat Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu an mengatakan tiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat witir, terkadang di awal, terkadang di tengah, dan juga di akhirnya. Dan sholat witir beliau itu berakhir di waktu sahar. Sehingga dari hadis ini pun para ulama menyepakati bahwa waktu yang terbaik untuk menunaikan sholat witir paling afdal itu adalah di akhir malam atau menjelang sholat subuh. Namun ketika witir ini menjadi satu rangkaian dari sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, maka sebagaimana pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Hanabilah bahwa witir ini disunahkan untuk kemudian dikerjakan secara berjamaah. Tadi sudah disampaikan secara teknis ya, bisa berjamaah ataupun dengan sendiri. Jadi kalau ada jamaah maka disunahkan untuk kemudian bersama dengan jamaah. Yang jelas, dalam satu malam itu tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali. Jadi ketika sudah witir bersama dengan sholat tarawih, bersama dengan imam, maka saat nanti terbangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud, tidak perlu ditutup dengan sholat witir. Kemudian untuk teknik pelaksanaannya ada dilakukan dengan cara fasal atau dipisahkan, yang artinya bahwa ketika sholat witir itu 3 rakaat, maka yang disebut dengan fasal ini dilakukan dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi untuk menunaikan 1 rakaat dan kemudian salam. Hal ini disandarannya berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memisahkan antara rakaat yang genap dengan rakaat yang ganjil dengan salam.
Juga bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan salam di antara 2 rakaat, sehingga beliau memerintahkan beberapa kebutuhannya. Maka ini adalah cara pelaksanaan yang diikuti sebagaimana para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, maupun Utsman dan beberapa sahabat yang lain. Adapun cara yang lain yaitu dengan cara yang disebut dengan wasol atau bersambung, di mana ketika menunaikan sholat witir ganjil misalnya 3 rakaat, maka dilakukan dengan 1 kali salam, yaitu pada rakaat yang ketiga. Dan hal ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat witir dengan 5 rakaat tanpa duduk tahiyat, kecuali pada bagian yang akhir. Maka secara teknis tinggal kita memilih apakah kemudian langsung 3 ataupun kemudian bisa dipecah menjadi 2 kali, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Dan keduanya ini diperbolehkan karena ada sandaran hadis yang menyampaikan. Yang menjadi hal yang penting kita pahami bersama, ketika kita adalah seorang pendatang, misalnya kita pulang kampung ataupun kemudian bepergian ke sebuah tempat, maka sebaiknya kita menanyakan kepada penduduk sekitar bagaimana kebiasaan sholat witir yang dilakukan. Sebab ada ulama yang menyampaikan ketika niat sholat witir antara imam dengan makmum ini tidak sama, maka bisa menyebabkan jamaah, ya nilai jamaah daripada witir itu bisa hilang. Ya sholatnya tetap sah tetapi tidak mendapatkan jamaah. Nah, jadi umumnya para imam ini akan memberikan informasi ya sebelum melaksanakan witir, apakah dengan 3 rakaat ataukah dengan 2 rakaat kemudian 1 rakaat salam. Nah, kalau posisi kita sebagai imam, maka jangan lupa kita senantiasa untuk mengingatkan jamaah atau menginfokan pelaksanaan witir ini 3 langsung ataukah dengan 2 rakaat salam dan menambahkan 1 rakaat salam. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan ataupun kemudian penambahan doa kunut? Kaitannya dengan pembacaan kunut pada witir, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang menghukumi sebagai sesuatu yang wajib, sunnah, atau juga yang menghukumi sebagai sesuatu yang bid'ah atau tidak ada panduannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya untuk kunut witir itu adalah wajib, ini mendasarkan pada pendapat mazhab Imam Hanafi yang menyebutkan dari hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut di akhir dari sholat witir sebelum ruku. Ya, jadi berdasarkan panduan ini mazhab daripada Imam Hanafi ini mendasarkan bahwa witir itu dilakukan setelah kunut dilakukan dengan membacanya, doa-doa kunut itu dibaca setelah pada saat sholat witir, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sedangkan berdasarkan mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i dan juga Hanabila, ya di sini memang disarankan witirnya berjamaah, ya. Kemudian kalau untuk kaitannya dengan pembacaan kunut, ini menurut Imam Mazhab Asy-Syafi'i, maka kunut ini pada sholat witir ini menjadi hukumnya menjadi sunnah ketika dilakukan pada pertengahan bulan Ramadan. Artinya kalau sudah masuk Ramadan ke-16, maka disunahkan untuk membaca doa kunut di akhir atau di rakaat terakhir daripada sholat witir. Adapun teknik pelaksanaannya ini mirip dengan doa kunut yang dibaca pada saat sholat subuh, termasuk juga bagaimana dengan sunnah dalam mengangkat tangan, tidak mengusapkan wajah setelahnya, semuanya persis ketentuannya sebagaimana kunut yang dibaca pada saat sholat subuh ketika kita mengikuti mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, untuk kunut kita kena ada istilah kunut nazilah. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah membaca kunut nazilah pada kondisi pandemi seperti sekarang ini pada setiap waktu sholat 5 waktu? Ya, maka para ulama di sini menyampaikan bahwa pembacaan kunut nazilah ataupun kunut yang ditujukan agar terbebas dari adanya
wabah, ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, di mana pada ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Hanafi ini mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, ya. Tetapi ada juga yang menurut kalangan Hanabilah dan juga sebagian daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kunut nazilah ini tidak disyariatkan pada saat terjadinya wabah. Jadi kalau misalnya kita sholat di sebuah tempat, kemudian imamnya membaca kunut nazilah, maka kita ikuti imamnya, ya, karena pendapat yang mengatakan disunahkan dan juga pendapat yang kemudian mengatakan tidak disyariatkan, ini masing-masing memiliki panduan dasar hukumnya. Dimana untuk yang mendasari bahwasanya tidak disyariatkan membaca doa kunut nazilah pada saat sholat 5 waktu itu sebagaimana di sini disebutkan bahwa pada masa Umar bin Khattab ini tidak ditemukan riwayat yang melakukan hal tersebut. Akan tetapi untuk pendapat yang lain tadi dikatakan bahwa doa kunut nazilah itu dianjurkan untuk menghilangkan taun ataupun wabah. Sehingga tergantung ya kondisinya, kita mengikuti bagaimana posisi kita sebagai makmum dari sholat. Ya, kalau imamnya membaca ya silahkan ikut membaca. Kalau di satu tempat kemudian ada imam tapi tidak membaca, maka kita tidak menyalahkan karena masing-masing memiliki dasar hukum yang jelas atas apa yang kemudian diyakini. Ya, tetapi untuk kunut witir tadi sudah sangat jelas. Kalau yang dibaca pertengahan daripada sholat pertengahan Ramadan itu adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini masih menyambung juga kaitannya dengan pelaksanaan sholat tarawih sebelumnya yang kita bahas, bahwa di beberapa masjid kita menjumpai di antara jeda rokaat yang satu dengan yang lain, misalnya disunahkan imam akan memimpin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian juga beberapa kita mengenal ada dilanjutkan dengan pembacaan antarodi. Ya, antarodi itu membaca radhiyallahu an, misalnya untuk para sahabat, baik itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Nah, bagaimana kemudian posisi kita mensikapi hal tersebut? Makanya dipahami anjuran kemudian membaca tersebut menjadi bagian yang wajib itu tidak ada. Jadi mayoritas ulama menyampaikan bahwa membaca hal tersebut itu bukan menjadi bagian ataupun kewajiban di dalam menunaikan ibadah tarawih. Jadi kalau di satu masjid mengadakan, di masjid yang lain tidak mengadakan, maka itu bukan menjadi satu bagian, ya. Tetapi yang kita pahami di sini bahwa anjuran memperbanyak sholawat itu adalah sebuah kebaikan, termasuk juga ketika membaca antarodi, yaitu radhiyallahu an kepada para khalafa'ur rasyidin, itu juga menjadi satu kebaikan. Nah, bagaimana posisi kita kalau kita posisinya sebagai seorang makmum di suatu masjid yang mana imam menganjurkan atau imam memimpin membaca hal tersebut? Maka kita pahami dengan sebaik-baiknya, kita membaca dalam artian kita meyakini bahwa itu sebagai sebuah hal yang baik. Maka ketika kita melafazkan tidak hanya di lisan, kita meyakini, kita mengingat betapa jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang teramat besar. Maka ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebaikan. Termasuk juga ketika kita membaca antarodi, yaitu radhiyallahu an untuk para sahabat. Sebenarnya ini memberikan makna yang baik ya, terutama di negara kita yang kemudian tidak dimungkiri ya, ada beberapa pergerakan seperti Syiah yang kemudian membenci para khalafa'ur rasyidin, ya, membenci para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baik itu Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Sehingga dengan membaca antarodi ini ataupun radhiyallahu an, ini akan menjadi satu ibaratnya seperti gertakan, ya, gertakan bagi orang yang memiliki kepahaman terhadap Syiah bahwasanya ternyata kekuatan kaum Sunni ya ataupun kemudian jamaatul muslimin ya, orang muslim kekuatannya itu masih besar. Sehingga kalau kita mengamalkan hal tersebut itu diperbolehkan dengan catatan kita tidak meyakininya sebagai sebuah kewajiban atau bagian daripada yang harus ada pada sholat tarawih. Jadi kalau dilaksanakan silahkan,
kalaupun tidak juga tidak menjadi hal yang menjadikan tidak sah daripada sholat tarawih. Adapun untuk jumlah rakaat daripada sholat witir, ada kita sepakati di sini, kita membaca ada jumlah yang minimal dan juga jumlah maksimal. Di mana jumlah minimal pelaksanaan sholat witir itu adalah 1 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis menurut Ibnu Qatan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang butairo, yaitu sholat witir yang hanya dengan 1 rakaat. Adapun jumlah maksimal rakaat ini berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan lakukanlah sholat witir dengan 5, 7, 9 ataupun 11 rakaat. Jadi dari pembahasan ini kita jadi mengetahui terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih maupun dengan sholat witir, bagaimana bedanya dan berapa jumlah rakaatnya, sehingga ini menjadi satu tambahan ilmu buat kita untuk lebih memaksimalkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya untuk pembahasan pada topik yang lain seputar Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.